Bab 1571. Ini pasti takdir yang istimewa. Lin Qianqian mengikuti di belakang Ye Feng, ekspresinya skeptis. Namun, saat dia memasuki gudang itu, dia tertegun pada pandangan pertama. Tidak jauh dari pintu masuk gudang, terdapat total 18 boneka perunggu yang disusun dalam dua baris layaknya prajurit. Boneka-bonekanya tampak sangat hidup, dan senjata di tangan mereka juga sangat detail. Sekilas, mereka tampak cukup kuat. Ini, Lin Qianqian telah belajar dari Sun Souyi begitu lama. Jelas, fondasinya telah meningkat pesat. Ia mendekati salah satu boneka dan memeriksanya dari atas ke bawah. Setelah itu, ia tak kuasa menahan napas. Tentara terakota. Dan dari warna dan pengerjaannya, mereka adalah prajurit terakota dari dinasti Qin. Yang ini setidaknya bernilai 5 juta, kan? Ye Feng tidak menjawab, dia hanya menatapnya dengan senyum tipis, mengisyaratkan padanya untuk pergi dan melihat ke-17 prajurit terakota yang tersisa. Lalu, ia mengalihkan pandangannya ke Fuma Jianwu yang berada di gudang. Pergi dan tuangkan teh untuk Nona Lin. Fuma Jianwu segera patuh. Melihat ini, Ye Feng dengan santai mencari tempat duduk dan duduk, sambil memperhatikan Lin Qianqian yang tengah menilai prajurit terakota dengan penuh minat. Sembari mengamati Lin Qianqian, dia juga mengamati seisi gudang. Fuma Jianwu dengan hati-hati membagi gudang, yang luasnya lebih dari 5.000 meter persegi, menjadi beberapa area. Di tiap daerah, tindakan perlindungan berbeda diambil berdasarkan jenis barang antik yang berbeda. Selain itu, tanpa terkecuali, semuanya ditutupi dengan lapisan kain minyak. Untuk melindungi dari debu dan serangga. Selain 18 prajurit terakota di pintu masuk, tidak ada yang aneh di area lain gudang besar itu. 18 prajurit terakota. Lin Qianqian tak kuasa menahan diri untuk menatapnya dengan takjub setelah mengamatinya dengan saksama. Semuanya adalah peninggalan budaya dari dinasti Qin. Selain itu, kualitas produk yang diawetkan juga sempurna. Hanya 18 prajurit terakota ini saja nilainya setidaknya 90 juta. Ye Feng tidak banyak bicara, ia hanya tersenyum padanya. Ingat angka pertama, 90 juta. Kemudian, setelah dia berjalan mendekat, dia menunjuk ke suatu area yang tidak jauh dari tentara terakota. Sekarang, kamu bisa menyingkirkan salah satu sudut kain minyak ini. Hati-hati saat membukanya, hati-hati dan jangan terlalu banyak menggerakkannya. Lin Qianqian langsung melihat ke arah yang ditunjuk Ye Feng. Kenapa? Mungkinkah ada barang antik dan harta karun di dalamnya? Apa kau takut aku terlalu gegabah saat membukanya dan mengetuk atau melukai barang-barang itu? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Itu terutama karena benda-benda ini tidak mudah disegel. Sebelumnya, Little Jianwu menghabiskan banyak waktu untuk menyegelnya. Jika kamu bergerak terlalu banyak, aku khawatir kita harus menghabiskan waktu untuk memperbaiki lapisan penyegel yang baru saja disegel dengan susah payah. Lin Qianqian terdiam. Dia tertegun sejenak sebelum dia bergerak dan berjalan ke sudut area yang disegel. Setelah melepaskan terpal yang menutupi sudut lapisan penyegel, dia dengan hati-hati mengangkatnya. Dia hanya berhenti ketika barang antik pertama ditemukan. Dia mengeluarkan barang antik itu dengan tangannya yang lain dan menyegelnya kembali. Saat menyegelnya, Lin Qianqian mulai memeriksa barang antik yang dibawanya. Itu adalah artefak perunggu dengan desain yang unik. Wajah Lin Qianqian mulai memanas setelah mengamati situasi beberapa saat. Ye Feng melihat ini dan tak kuasa menahan diri untuk menggodanya. Keberuntunganmu sungguh bagus. Ada banyak barang antik di dalam, tapi kamu memilih ini dulu. Mendengar itu, wajah Lin Qianqian semakin memerah. Saya takut akan melepas terlalu banyak lapisan segel, jadi saya memilih yang paling dekat dengan sudut segel secara acak. Siapa yang tahu kalau aku akan menemukan pispot? Saya merasakan ada bau yang tidak dapat dijelaskan saat saya memegangnya. Sambil berbicara, dia bertindak untuk menyingkirkan lapisan penyegel area ini dan memasukkannya kembali. Ye Feng segera menghentikannya. Jangan buru-buru menyembunyikannya. Anda amati terlebih dahulu dan lihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pispot ini. Apa istimewanya pispot? Lin Qianqian menjawab tanpa sadar. Akan tetapi, ketika dia benar-benar berhenti memasukkan kembali pispot itu dan mengamatinya dengan saksama, rasa malu di wajahnya langsung membeku. Yang menggantikannya adalah keterkejutan. Peninggalan budaya lain dari dinasti Qin. Apalagi tanda khusus di atasnya, judulnya unik. Ini pispot yang digunakan keluarga kerajaan Raja Chu Barat. Ye Feng mengangguk pelan. Lumayan. Sepertinya setelah sekian lama belajar dari manajer Sun, kamu memang sudah banyak berkembang. Kau bahkan tahu banyak tentang ciri khas keluarga kerajaan Chu Barat. Lin Qianqian mengabaikan godaannya dan mengamati pispot. Barang-barang kerajaan dari keluarga kerajaan Chu Barat sangat langka di pasaran sekarang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masing-masing barang itu bernilai sangat tinggi.
Meskipun benda ini hanyalah pispot yang digunakan oleh keluarga kerajaan Chu Barat, jika dilepaskan, diperkirakan nilainya setidaknya 10 juta. Dengan kata lain, pispot ini dan 18 prajurit terakota di pintu masuk gudang saja bernilai lebih dari 100 juta. Ye Feng mengangguk perlahan dan tidak mengatakan apa-apa. Fuma Jianwu, yang sedang memegang secangkir teh, melihat ini dan menambahkan, Nona Lin, Anda baru saja memulai. Area yang Anda lihat ini penuh dengan barang antik yang diminta Tuan untuk dibawa kembali oleh Paviliun Daun Maple. Totalnya ada 128 artefak perunggu. Pispot yang digunakan oleh keluarga kerajaan Chu Barat ini hanya bisa dianggap sebagai barang antik yang paling tidak berharga. Ketika Lin Qianqian mendengar ini, dia jelas tercengang. Tak hanya menatap Ye Feng dan Fuma Jianwu, nadanya pun meninggi satu oktav. Kau, apa yang kau katakan? Ada total 128 artefak perunggu di area ini. Dan pispot di tanganku, yang bernilai lebih dari 10 juta dan digunakan oleh keluarga kerajaan Chu Barat, hanyalah yang paling tidak berharga. Fuma Jianwu mengangguk manis. Benar. Tapi kamu tidak perlu terlalu terkejut hingga mengulangi apa yang kukatakan. Kalau tidak percaya, silakan buka saja kain minyak di area ini dan lihat-lihat. Lagi pula, waktunya sudah dekat dengan waktu kalian datang malam ini untuk serah terima. Tidak masalah kalau mengungkapkannya sedikit lebih awal. Lin Qianqian menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Setelah mengamati area itu sejenak, ia tampak telah mengumpulkan keberanian. Ia membungkuk sedikit dan meletakkan pispot. Ia meraih sudut kain minyak dengan satu tangan dan memegang bagian dalamnya dengan tangan lainnya. Ia perlahan mengangkatnya. Bab 1572. Apakah Anda mengganggu sarang Kaisar Qin Shi Huang? Untuk menyelamatkan Lin Qianqian dari melakukan pekerjaan itu sendirian, Fuma Jianwu meletakkan cangkir teh dan berjalan mendekat untuk membantunya menyingkirkan kain minyak. Saat mereka berdua menyingkirkan kain minyak itu, bau khas artefak perunggu yang telah terkumpul selama bertahun-tahun langsung menyebar. Pada saat yang sama, sekelompok besar barang perunggu dipajang secara teratur di depan mata semua orang, seperti pameran museum. Lin Qianqian hanya melihat sekilas dan merasa seolah-olah tersambar petir. Ye Feng telah mengatakan sebelumnya ada 128 buah, dan dia mempercayainya tanpa keraguan. Namun, ketika dia membuka kain minyak dan melihat 128 artefak perunggu, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan berat 128 artefak perunggu tersebut. Totalnya ada 128 buah perunggu. Selain pispot yang ia keluarkan pertama kali, sisanya adalah benda-benda perunggu berharga seperti pedang, kuali, patung, dan piring persegi. Sebaiknya kau jangan bilang kalau ini semua dari dinasti Qin. Lin Qianqian tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Ye Feng menyesap tehnya dan tersenyum. Selamat, kamu benar. Sayangnya, tidak ada hadiah. Bagaimana mungkin? Lin Qianqian merasa sulit mempercayainya. Setelah terkejut sesaat, ia segera berjongkok dan mulai menilai artefak perunggu di area ini. Ye Feng tidak peduli dengan tindakannya, ia hanya menoleh ke arah Fuma Jianwu. Klan Fuma masih diam-diam menjaga gudang, kan? Baik, Tuan. Fuma Jianwu buru-buru mengangguk. Klan Fuma dan pasukan Serigala Langit diam-diam melindungi gudang. Guru, apakah Anda akan membuat pengaturan baru? Ye Feng mengangguk. Malam ini, Lin Qianqian dan yang lainnya akan mengangkut barang antik dan harta karun ini kembali ke Lingnan. Jika pekerjaan pengawalan diserahkan kepada orang lain, saya tidak akan merasa tenang. Ketika saatnya tiba, atur tim Serigala Langit dan para ninja klan Fuma untuk mengirim sekelompok orang untuk melindungi mereka secara diam-diam. Fuma Jianwu buru-buru menyetujui. Ye Feng berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Feng Shaokun. Begitu panggilan tersambung, pihak lain mengangkatnya seperti yang diharapkan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Ye Feng tidak terburu-buru membicarakannya, dia bertanya dengan khawatir, bagaimana kabar Paman Feng sekarang? Lebih baik dari sebelumnya. Saat Feng Shaokun menyebutkan ini, nadanya sangat bersemangat. Sejak kamu merawatnya, senyum di wajahnya tidak pernah berhenti. Para petugas yang telah bersamanya sepanjang tahun mengatakan bahwa setelah bekerja untuknya selama 10 tahun, jumlah kali mereka melihatnya tersenyum tidak sebanyak hari ini. Ini akan semakin baik di masa depan. Ye Feng membalas senyumannya, ia mengobrol sebentar dengan Feng Shaokun sebelum langsung ke intinya. Begini, saya punya 2 orang di bawah komando saya. Hari ini, mereka akan mengangkut sejumlah barang antik yang sangat berharga dari Jiangzuo kembali ke Lingnan. Apakah Anda punya armada transportasi yang berangkat ke Lingnan dari wilayah operasi Jiangzuo malam ini? Jika ada, saya akan memerintahkan bawahan saya untuk membentuk tim dengan armada transportasi di wilayah operasi Jiangzuo Anda. Feng Shaokun benar-benar mengerti maksud Ye Feng, dia menjawab tanpa ragu, ini masalah kecil. Aku akan membantumu bertanya-tanya. Akan ada pembaruan dalam beberapa menit.
Ye Feng tidak membuang waktu, setelah menjawab, dia menutup telepon dan melanjutkan minum tehnya. Pada saat ini, Lin Qianqian telah selesai menilai beberapa benda perunggu ketika matanya tiba-tiba berubah tumpul. Seluruh tubuhnya membeku. Ye Feng merasa reaksinya sangat lucu, jadi dia langsung menggodanya. Bagaimana, penilai Agung Lin? Apa hasilnya? Baru saat itulah Lin Qianqian bereaksi. Ia tiba-tiba berbalik. Itu asli. Saya telah menilai 5 artefak perunggu, dan semuanya asli. Dan semuanya adalah peninggalan budaya dinasti Qin. Masing-masing dari mereka memang bernilai lebih dari 10 juta. Sambil berbicara, dia menatap Ye Feng dengan kaget. Apakah kau yang menyodok sarang Kaisar Qin Shi Huang? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak perunggu dinasti Qin? Totalnya ada 128 artefak perunggu, dan masing-masing lebih berharga daripada yang sebelumnya. Harga total barang-barang ini saja mungkin lebih dari 1,5 miliar. Ye Feng tidak peduli dengan dua kalimat terakhirnya, ia hanya tertawa. Aku tidak akan sampai mengusik Qin Shi Huang. Namun, tidak jauh berbeda. Sambil berbicara, ia memberi isyarat agar wanita itu terus melihat area yang ditutupi kain minyak. Yang kau lihat tadi hanyalah perunggu. Ada juga area lukisan, area giok, area porselen, area harta karun emas dan perak, dan seterusnya. Tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa melihatnya satu persatu, lalu ungkapkan pendapatmu. Lin Qianqian benar-benar mati rasa. Setelah mendengar perkenalan Ye Feng dan melihat sekeliling gudang, tubuhnya bergetar hebat. Jangan bilang kalau di balik semua kain minyak ini ada barang antik dan harta karun. Ye Feng masih tersenyum. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya menjelaskan segalanya. Melihat ini, Lin Qianqian terdiam. Setelah hening sejenak, akhirnya ia berkata, katakan saja berapa harga barang-barang ini. Biar aku saja yang menyerah. Ye Feng melihat sekeliling gudang. Untuk detailnya, aku belum menghitungnya satu persatu. Saat saya memilah barang-barang antik, saya perkirakan barang antik perunggu yang saya tinggalkan untuk paviliun Maple bernilai sekitar 2 miliar, barang antik giok bernilai sekitar 3,6 miliar, barang antik kaligrafi bernilai sekitar 4,5 miliar, barang antik porselen bernilai sekitar 2,8 miliar, dan barang antik lainnya bernilai sekitar 1,2 miliar. Jika ditotal, total harganya lebih dari 14 miliar. Berapa? Lin Qianqian mungkin tidak percaya dengan angka yang didengarnya. Ye Feng mengulangi, 14 miliar. Lagi pula, ini hanya barang antik yang kutinggalkan untuk Maple Pavilion. Selain bagian untuk Pavilion Maple, saya juga telah memesan beberapa barang antik yang lebih cocok untuk dilelang di Balai Lelang Sotheby's. Total nilai barang-barang tersebut lebih dari 13 miliar. 14 miliar, ditambah 13 miliar, 27 miliar. Mulut Lin Qianqian begitu lebar hingga sebutir telur pun bisa masuk. Kau yakin tidak mengusik Qin Shi Huang? Ye Feng mengabaikan kalimat terakhirnya. Ia memberikan secangkir teh dan memberi isyarat agar ia minum sedikit untuk melegakan tenggorokannya, lalu tersenyum. Sekarang kau percaya padaku kalau teman-teman manajer Sun tidak bisa menjamin keamanan barang antik ini, kan? Bab 1573. Apakah Anda mengharapkan ini? Lin Qianqian mengangguk kosong. Untuk sesuatu yang bernilai 14 miliar, lupakan teman-teman Sun Souyi, bahkan perusahaan keamanan berskala besar tidak akan berani menanggung biayanya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sangat jarang seseorang yang bersedia menerima pekerjaan pendampingan dalam jumlah besar seperti itu di seluruh negeri. Ye Feng mengangkat cangkir tehnya dan mengetukkannya pelan dengan cangkir tehnya. Jangan pasang ekspresi seperti itu. Coba pikirkan dari sudut pandang lain. Setelah malam ini, semua barang antik ini akan ada di rak-rak Pavilion Maple Leaf. Segera, reputasi Maple Leaf Pavilion juga akan meningkat. Mungkin nilai pasarnya akan meningkat beberapa kali lipat. Ketika Lin Qianqian mendengarnya menyebutkan hal ini, ia tampaknya juga bereaksi. Setelah menarik napas dalam-dalam, tatapannya kembali berfluktuasi tajam. Ini semua adalah harta karun dari dinasti Qin. Banyak di antaranya merupakan peninggalan budaya yang jarang terlihat di pasaran saat ini. Begitu mereka muncul di paviliun daun maple kita, mereka pasti akan membuat heboh dunia barang antik. Ini akan sangat bermanfaat bagi reputasi paviliun daun maple. Ye Feng mengangguk perlahan. Lin Qianqian memang berasal dari perusahaan besar. Setelah tercerahkan, otaknya bekerja dengan baik. Dalam industri barang antik, reputasi hampir setara dengan arus pelanggan. Saat itu, selama ada lebih banyak orang yang datang, keuntungan dan nilai pasar paviliun Maple Leaf memang akan meroket. Saat dia berbicara, topik pembicaraan tiba-tiba berubah. Mungkinkah ini sesuai harapanmu? Ye Feng tidak mengerti maksudnya. Lin Qianqian menelan ludahnya. Aku hanya tahu kalau barang antik ini dijual di paviliun Maple Leaf, selain keuntungan yang didapat, juga akan menambah nilai merek. Kalau begitu,
pandangan jauhmu sungguh terlalu mengejutkan. Satu batu, dua burung. Dengan biaya yang sama, kami telah menghasilkan lebih banyak keuntungan. Ye Feng melihatnya semakin bersemangat, dan dia juga bereaksi. Tampaknya memang begitulah adanya. Sebelumnya, ia tidak ingin menaruh semua telurnya dalam satu keranjang, jadi ia membiarkan Chen Qiusan mencerna sebagian harta rahasia Raja Siang sementara toko barang antiknya mencerna sebagian lainnya. Ini menjadi langkah yang cerdas. Melihat mata Lin Qianqian yang dipenuhi kekaguman dan pujian, ia tak ingin menghancurkan fantasinya. Lumayan. Kau benar-benar bisa melihat rencanaku. Sejujurnya, saya memang menyaringnya secara khusus sebelum saya menghubungi Anda dan orang-orang dari Sotheby's. Ketika saatnya tiba, Anda akan diberikan barang antik berkualitas tinggi yang cocok dijual di toko barang antik. Lin Qianqian memiliki ekspresi, aku tahu itu. Setelah melihat-lihat gudang, ia segera mengeluarkan ponselnya. Saya akan memberitahu manajer Sun tentang situasinya sekarang. Katakan padanya untuk tidak membuang-buang waktunya. Juga, aku akan memintanya untuk datang sesegera mungkin agar kita bisa memikirkan cara menangani barang-barang antik ini setelah diangkut kembali ke pavilion Maple Leaf. Ye Feng tidak mengatakan apapun. Setelah membiarkan dia menelepon, dia meneruskan minum tehnya. Tidak lama setelah dia minum tehnya dengan tenang, Feng Shaokun menelepon lagi. Guru, saya sudah bertanya-tanya tentang Anda. Saat ini, tidak ada armada transportasi yang langsung menuju Lingnan dari medan perang Jiangzuo. Namun, ada sejumlah besar pasukan yang akan menuju Qingdao untuk berpartisipasi dalam latihan di sana. Rute mereka akan melewati Lingnan. Yang memimpin tim ini adalah saudaraku yang sangat baik. Kalau kamu perlu bepergian bersama mereka, aku akan membantumu menyapa. Nanti, orang-orangmu tinggal menemuinya tepat waktu. Itu akan bagus sekali. Ye Feng tersenyum. Alasan mengapa ia ingin memanfaatkan armada transportasi di teater operasi terutama untuk kekuatan pertahanan dan pencegahan teater operasi jika ada penjahat yang mengambil risiko. Sampai batas tertentu, kekuatan pertahanan dan pencegahan pasukan yang berpartisipasi dalam latihan tersebut bahkan lebih tinggi daripada armada transportasi di teater operasi. Jika mereka dapat bepergian bersama mereka, itu pasti akan lebih aman daripada bepergian dengan armada transportasi reguler di wilayah operasi. Saya akan mengirimkan informasi kontak bawahan saya sekarang. Untuk hal-hal spesifiknya, Anda dapat membantu mengordinasikannya. Ye Feng baru saja selesai berbicara ketika dia mengirimkan nomor Sun Souyi. Feng Shaokun juga sangat cepat. Setelah menerima telepon, ia langsung berkata, tidak masalah, Tuan. Saya akan pergi dan berkomunikasi untuk Anda sekarang. Nanti aku akan meminta temanku untuk menelepon bawahanmu dan memberitahu mereka rinciannya. Ye Feng mengangguk, setelah menutup telepon, dia menepuk bahu Lin Qianqian dan mengingatkannya, beritahu manajer Sun. Saya sudah menghubungi zona perang Jiangzuo. Akan ada tim yang berangkat ke Qingdao dari zona perang Jiangzuo hari ini. Mereka akan melewati Lingnan. Pada saat itu, Anda dan kendaraan pengangkut kami akan mengikuti konvoi mereka. Pemimpin tim di Jiangzuo akan menghubungi manajer Sun. Ketika Lin Qianqian mendengar ini, dia jelas terkejut. Akan tetapi, setelah tertegun sejenak, dia tetap memberikan informasi itu kepada manajer Sun. Setelah mereka selesai berkomunikasi, manajer toko Sun datang, dan bersama Lin Qianqian dan Ye Feng, mereka memilih barang antik yang perlu diangkut ke pavilion daun maple. Setelah itu, Ye Feng mengajak Lin Qianqian dan Sun Souyi keluar untuk menikmati hidangan otentik Jiangzuo. Setelah makan malam, truk pengangkut tiba, dan tibalah waktunya untuk berpisah. Saat itu, malam mulai tiba. Lin Qianqian tampak enggan berpisah dengannya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Feng sendirian, menatapnya lama sebelum akhirnya memeluknya saat tak ada yang melihat. Jaga dirimu juga. Anda harus selalu ingat bahwa banyak orang peduli apakah Anda terbang tinggi atau tidak, tetapi akan ada juga orang yang peduli apakah Anda lelah karena terbang. Ye Feng tentu saja memahami niatnya. Dia menepuk punggungnya pelan. Kamu juga. Sudah lama aku tidak melihatmu. Sepertinya berat badanmu turun. Lin Qianqian sepertinya salah paham. Ia segera melepaskan diri dari pelukannya dan menunduk. Apakah berat badanku turun? Tidak. Dulu ukuran payudaraku cup F, dan sekarang pun masih cup F. Saya bahkan merasa sedikit ketat dengan pakaian dalam saya karena saya baru saja mulai berlatih yoga. Ye Feng terdiam. Ketika dia mengatakan kurus, yang dia maksud adalah wajah Lin Qianqian menjadi lebih kurus. Mengapa reaksi pertamanya adalah melihat dadanya? Dia terbatuk pelan dan mengalihkan pandangan. Pokoknya, itu maksudku. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Lin Qianqian kemudian menarik kembali pandangannya dan menatap wajahnya sejenak sebelum menjawab, ya, dengan lembut. Segera, dengan bantuan Fuma Jianwu,
pasukan serigala langit, dan yang lainnya, semua barang antik yang ditugaskan ke paviliun daun maple dimuat ke dalam truk. Lin Qianqian tidak punya pilihan selain kembali ke mobil dan bersiap pergi bersama Sun Shouyi dan yang lainnya. Ye Feng tidak mengirim mereka pergi. Setelah menyaksikan iring-iringan mereka pergi, dia kembali ke gudang dan beristirahat sejenak. Setelah tidur siang sebentar, Chen Qiusan tiba-tiba datang bersama anak buahnya. Bab 1574. Apakah ini cukup untuk membantu Anda membual? Ye Feng bingung. Namun, ketika ia keluar dari gudang bersama Fuma Jianwu, ia melihat kegugupan yang tak tersamarkan di mata Chen Qiusan dan caranya terus menatap ke dalam gudang. Ada juga beberapa pria parubaya dengan aura luar biasa yang mengikutinya. Ia mengerti sebagian besar apa yang sedang terjadi. Chen Qiusan mungkin tidak sabar untuk melihat barang antik yang akan dipercayakan kepada mereka. Orang-orang di belakang Chen Qiusan semuanya memiliki aura berbudaya dan mata mereka cerah. Seseorang dapat mengetahui sekilas bahwa ia termasuk dalam golongan yang sudah lama bergelut dengan barang-barang antik. Saudara Ye, saya datang 1 jam lebih awal. Apakah itu merepotkan Anda? Ketika melihat Ye Feng keluar, Chen Qiusan segera menghampirinya. Pria parubaya di belakangnya pun segera menyapanya. Tuan Ye. Halo, Tuan Ye. Tuan Ye, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Ye Feng tersenyum pada mereka, lalu menoleh ke Chen Qiusan. Di antara kita, tidak perlu bersikap begitu sopan. Katakan saja langsung padaku. Apa rencanamu datang sepagi ini? Chen Qiusan kemudian berjalan ke sisi Ye Feng dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku tidak punya niat lain. Saya hanya datang untuk melihat situasi dan menyapa Anda. Setelah saya menerima telepon Anda, saya secara khusus bertanya kepada kantor pusat Balai Lelang Sotheby dan mengundang seorang eksekutif senior dari kantor pusat tersebut. Ye Feng tidak terkejut dengan jawabannya, tetapi dia tidak langsung menjawab, dia hanya menatapnya dalam diam. Batuk-batuk. Ketika Chen Qiusan mengatakan ini, ia terbatuk ringan. Saudara Ye, kau seharusnya mengerti. Aku mendengarkanmu kali ini dan membual terlebih dahulu. Kantor pusat Balai Lelang Sotheby's menganggap ini adalah kesepakatan bernilai miliaran dolar, itulah sebabnya mereka sangat memperhatikannya. Ye Feng mengerti maksudnya, dia juga tahu apa yang dikhawatirkannya, tapi dia tetap berkata dengan nada mengejek, tidak, aku tidak mengerti. Kakak Chen, sebaiknya kau katakan saja. Chen Qiusan batuk lagi. Ia berbalik dan menatap beberapa penilai yang datang bersamanya, sebelum menarik Ye Feng masuk ke gudang. Kali ini, orang yang datang adalah Wakil Presiden Balai Lelang Sotheby's. Statusnya di seluruh Balai Lelang Sotheby's sangat penting. Dan yang terpenting, selain identitasnya sebagai Wakil Presiden Balai Lelang Sotheby, ia memiliki latar belakang yang sangat kuat. Menurut Wakil Presiden, jika total nilai barang antik Anda benar-benar mencapai 10 miliar, kerjasama ini akan dianggap sebagai pencapaian besar bagi saya. Sekembalinya saya, beliau akan memuji saya di kantor pusat Balai Lelang Sotheby's. Selanjutnya, kemungkinan besar saya akan dipromosikan menjadi CEO Balai Lelang Sotheby's di Tiongkok. Namun, jika saya berbohong, beliau pasti sudah membatalkan perjalanan penting demi kerjasama ini dan terbang dari negeri matahari terbenam ke Tiongkok. Kalau begitu, saya pasti sudah mati. Ye Feng tersenyum. Jadi, Saudara Chen, kamu ingin datang ke sini untuk mencari ketenangan. Chen Qiusan tidak berpura-pura di depan Ye Feng. Sejujurnya, Saudara Ye, ketika saya menerima telepon Anda, saya hanya merasa senang. Saya berpikir jika saya berhasil mendapatkan kesepakatan sebesar itu untuk Balai Lelang Sotheby's, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Saya segera melaporkannya ke kantor pusat. Ketika kantor pusat mengirimkan wakil presiden yang begitu berpengaruh, saya sangat gembira. Tapi setelah tiba di Jiangsu hari ini dan menenangkan diri, aku menyadari bahwa ini pedang bermata dua. Jika barang-barang di pihakmu tidak bernilai lebih dari 10 miliar, pedang bermata dua ini mungkin bisa membunuhku. Selain apa yang dikatakan Wakil Presiden Sotheby's. Jadi, bahkan sampai detik sebelum aku tiba di sisimu, hatiku selalu waspada. Bisa dikatakan hidupku ada di tanganmu kali ini. Ini pertama kalinya Ye Feng melihatnya segugup itu, jadi dia sengaja menggodanya. Kalau begitu, kau dalam masalah. Awalnya, memang ada banyak barang antik di gudang ini, termasuk banyak harta karun langka dari dinasti Qin yang dijual di pasaran. Sayangnya, semua barang itu telah diambil oleh Maple Leaf Pavilion setengah jam yang lalu. Yang tersisa di sini hanyalah beberapa gadget yang tidak berguna. Apa? Chen Qiusan jelas terkejut ketika mendengar ini. Wajahnya yang tadinya merah padam karena ia merawat diri dengan baik, kini memucat. Bahkan suaranya pun mulai bergetar. Kakak Ye. Jangan bermain-main denganku. Wakil Presiden Balai Lelang Sotheby's benar-benar berkuasa. Kalau dia pikir aku sedang menggodanya, aku akan mendapat masalah besar.
Untuk apa aku bermain-main denganmu? Ye Feng tersenyum, lalu menyingkirkan kain minyak yang paling dekat dengannya. Memang hanya ada beberapa barang tak berharga yang tersisa di sini. Mungkin puluhan ribu batangan emas, ratusan ribu batangan perak, beberapa barang giok, dan beberapa peninggalan budaya serta barang antik yang tidak terlalu terkenal. Hah! Chen Qiusan jelas tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya berjalan mengitari gudang dan segera menyingkirkan sisa-sisa kain minyak. Semuanya ada di sini. Coba lihat, apakah ini cukup untuk membuatmu membanggakan surga? Chen Qiusan tercengang. Melihat batangan emas, batangan perak, barang-barang giok, dan barang antik yang hampir memenuhi sepertiga gudang, dia terpaku. Setelah beberapa lama, dia berbalik menatap Ye Feng. Kau sebut ini barang tak berguna. Apa lagi? Ye Feng menatapnya dan bertanya. Chen Qiusan tidak langsung menjawab. Ia malah membungkuk dan dengan santai mengambil beberapa barang antik dan emas batangan untuk dinilai. Setelah penilaian, dia menatap Ye Feng lagi. Ini semua barang dari dinasti Qin. Jika benda-benda ini tidak berharga, maka tidak akan ada banyak benda berharga di dunia barang antik saat ini. Ye Feng tidak menjelaskan kepadanya bahwa dibandingkan dengan barang antik yang diangkut pavilion daun maple, terutama dibandingkan dengan kuali Yangzhou, benda-benda ini tidak layak disebut. Melihat tangannya gemetar karena kegembiraan, Ye Feng tersenyum lagi. Bisakah kau memasukkan kembali jantungmu ke perutmu sekarang? Chen Qiusan tampak sangat bersemangat dan hendak menerkamnya. Aku tidak hanya menyimpan hatiku di perutku, aku juga mencintaimu sampai mati, saudara Ye. Ye Feng segera menghindar. Jangan bicara omong kosong tentang ini, saudara Chen. Saya cukup baik hati untuk membantu Anda meningkatkan performa Anda. Anda tidak bisa menggigit tangan yang memberi Anda makan. Bab 1574. Apakah ini cukup untuk membantu Anda membual? Ye Feng bingung. Namun, ketika ia keluar dari gudang bersama Fu Mejianwu, ia melihat kegugupan yang tak tersamarkan di mata Chen Qiusan dan caranya terus menatap ke dalam gudang. Ada juga beberapa pria parubaya dengan aura luar biasa yang mengikutinya. Ia mengerti sebagian besar apa yang sedang terjadi. Chen Qiusan mungkin tidak sabar untuk melihat barang antik yang akan dipercayakan kepada mereka. Orang-orang di belakang Chen Qiusan semuanya memiliki aura berbudaya dan mata mereka cerah. Seseorang dapat mengetahui sekilas bahwa ia termasuk dalam golongan yang sudah lama bergelut dengan barang-barang antik. Saudara Ye, saya datang 1 jam lebih awal. Apakah itu merepotkan Anda? Ketika melihat Ye Feng keluar, Chen Qiusan segera menghampirinya. Pria parubaya di belakangnya pun segera menyapanya. Tuan Ye. Halo, Tuan Ye. Tuan Ye, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Ye Feng tersenyum pada mereka, lalu menoleh ke Chen Qiusan. Di antara kita, tidak perlu bersikap begitu sopan. Katakan saja langsung padaku. Apa rencanamu datang sepagi ini? Chen Qiusan kemudian berjalan ke sisi Ye Feng dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku tidak punya niat lain. Saya hanya datang untuk melihat situasi dan menyapa Anda. Setelah saya menerima telepon Anda, saya secara khusus bertanya kepada kantor pusat Balai Lelang Sotheby dan mengundang seorang eksekutif senior dari kantor pusat tersebut. Ye Feng tidak terkejut dengan jawabannya, tetapi dia tidak langsung menjawab, dia hanya menatapnya dalam diam. Batuk-batuk. Ketika Chen Qiusan mengatakan ini, ia terbatuk ringan. Saudara Ye, kau seharusnya mengerti. Aku mendengarkanmu kali ini dan membual terlebih dahulu. Kantor pusat Balai Lelang Sotheby's menganggap ini adalah kesepakatan bernilai miliaran dolar, itulah sebabnya mereka sangat memperhatikannya. Ye Feng mengerti maksudnya, dia juga tahu apa yang dikhawatirkannya, tapi dia tetap berkata dengan nada mengejek, tidak, aku tidak mengerti. Kakak Chen, sebaiknya kau katakan saja. Chen Qiusan batuk lagi. Ia berbalik dan menatap beberapa penilai yang datang bersamanya, sebelum menarik Ye Feng masuk ke gudang. Kali ini, orang yang datang adalah Wakil Presiden Balai Lelang Sotheby's. Statusnya di seluruh Balai Lelang Sotheby's sangat penting. Dan yang terpenting, selain identitasnya sebagai Wakil Presiden Balai Lelang Sotheby, ia memiliki latar belakang yang sangat kuat. Menurut Wakil Presiden, jika total nilai barang antik Anda benar-benar mencapai 10 miliar, kerjasama ini akan dianggap sebagai pencapaian besar bagi saya. Sekembalinya saya, beliau akan memuji saya di kantor pusat Balai Lelang Sotheby's. Selanjutnya, kemungkinan besar saya akan dipromosikan menjadi CEO Balai Lelang Sotheby's di Tiongkok. Namun, jika saya berbohong, beliau pasti sudah membatalkan perjalanan penting demi kerjasama ini dan terbang dari negeri matahari terbenam ke Tiongkok. Kalau begitu, saya pasti sudah mati. Ye Feng tersenyum. Jadi, Saudara Chen, kamu ingin datang ke sini untuk mencari ketenangan. Chen Qiusan tidak berpura-pura di depan Ye Feng. Sejujurnya, Saudara Ye, ketika saya menerima telepon Anda, saya hanya merasa senang.
Saya berpikir jika saya berhasil mendapatkan kesepakatan sebesar itu untuk Balai Lelang Sotheby's, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Saya segera melaporkannya ke kantor pusat. Ketika kantor pusat mengirimkan wakil presiden yang begitu berpengaruh, saya sangat gembira. Tapi setelah tiba di Jiangsu hari ini dan menenangkan diri, aku menyadari bahwa ini pedang bermata dua. Jika barang-barang di pihakmu tidak bernilai lebih dari 10 miliar, pedang bermata dua ini mungkin bisa membunuhku. Selain apa yang dikatakan wakil presiden Sotheby's. Jadi, bahkan sampai detik sebelum aku tiba di sisimu, hatiku selalu waspada. Bisa dikatakan bahwa hidupku ada di tanganmu kali ini. Ini pertama kalinya Ye Feng melihatnya segugup itu, jadi dia sengaja menggodanya. Kalau begitu, kau dalam masalah. Awalnya, memang ada banyak barang antik di gudang ini, termasuk banyak harta karun langka dari dinasti Qin yang dijual di pasaran. Sayangnya, semua barang itu telah diambil oleh Maple Leaf Pavilion setengah jam yang lalu. Yang tersisa di sini hanyalah beberapa gadget yang tidak berguna. Apa? Chen Qiusan jelas terkejut ketika mendengar ini. Wajahnya yang tadinya merah padam karena ia merawat diri dengan baik, kini memucat. Bahkan suaranya pun mulai bergetar. Kakak Ye, jangan bermain-main denganku. Wakil Presiden Balai Lelang Sotheby's benar-benar berkuasa. Kalau dia pikir aku sedang menggodanya, aku akan mendapat masalah besar. Untuk apa aku bermain-main denganmu? Ye Feng tersenyum, lalu menyingkirkan kain minyak yang paling dekat dengannya. Memang hanya ada beberapa barang tak berharga yang tersisa di sini. Mungkin puluhan ribu batangan emas, ratusan ribu batangan perak, beberapa barang giok, dan beberapa peninggalan budaya serta barang antik yang tidak terlalu terkenal. Hah! Chen Qiusan jelas tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya berjalan mengitari gudang dan segera menyingkirkan sisa-sisa kain minyak. Semuanya ada di sini. Coba lihat, apakah ini cukup untuk membuatmu membanggakan surga? Chen Qiusan tercengang. Melihat batangan emas, batangan perak, barang-barang giok, dan barang antik yang hampir memenuhi sepertiga gudang, dia terpaku. Setelah beberapa lama, dia berbalik menatap Ye Feng. Kau sebut ini barang tak berguna. Apa lagi? Ye Feng menatapnya dan bertanya. Chen Qiusan tidak langsung menjawab. Ia malah membungkuk dan dengan santai mengambil beberapa barang antik dan emas batangan untuk dinilai. Setelah penilaian, dia menatap Ye Feng lagi. Ini semua barang dari dinasti Qin. Jika benda-benda ini tidak berharga, maka tidak akan ada banyak benda berharga di dunia barang antik saat ini. Ye Feng tidak menjelaskan kepadanya bahwa dibandingkan dengan barang antik yang diangkut pavilion daun maple, terutama dibandingkan dengan kuali Yangzhou, benda-benda ini tidak layak disebut. Melihat tangannya gemetar karena kegembiraan, Ye Feng tersenyum lagi. Bisakah kau memasukkan kembali jantungmu ke perutmu sekarang? Chen Qiusan tampak sangat bersemangat dan hendak menerkamnya. Aku tidak hanya menyimpan hatiku di perutku, aku juga mencintaimu sampai mati, saudara Ye. Ye Feng segera menghindar. Jangan bicara omong kosong tentang ini, saudara Chen. Saya cukup baik hati untuk membantu Anda meningkatkan performa Anda. Anda tidak bisa menggigit tangan yang memberi Anda makan. Bab 1576. Siapa bilang gadis asing ini sulit diajak berurusan? Saudara Ye, tunggu sebentar, aku akan membantumu bersiap. Chen Qiusan segera berdiri. Kalau nanti wakil presiden itu bikin kamu nggak nyaman, ingat apa yang aku bilang tadi. Maafin aku ya. Serahkan semuanya padaku. Ye Feng mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Chen Qiusan segera memimpin beberapa penilai untuk menyambut mereka. Tak lama kemudian, suara mesin yang familiar dan unik terdengar memasuki gudang. Setelah itu, Chen Qiusan berbicara dengan lancar dalam bahasa asing. Selamat malam, Nyonya. Penilai kami sudah melakukan pemeriksaan langsung pada barang-barang di sini. Saat ini, tingkat keasliannya 100%. Persis seperti yang dijelaskan teman saya melalui telepon. Jika Anda tidak memiliki permintaan lain, mari kita periksa kembali daftar item dan jalankan proses kontraknya. Namun, respons yang diterimanya adalah suara perempuan yang dingin. Tingkat keaslian 100%. Tuan Chen, berapa banyak barang antik yang sudah Anda taksir? Dan berapa total barang antiknya? Chen Qiusan jelas kehilangan kata-kata. Presiden, jumlah total barang antik yang dipercayakan klien kami kepada kami lebih dari 5.000. Tim penilai kami secara acak memilih total 50 item selama penilaian sampel. Ada lebih dari 5.000 harta karun yang dilelang atas nama lelang, tetapi kalian hanya memilih 50 secara acak. Dengan kata lain, tingkat pemilihan acak kalian kurang dari 1%. Nada bicara wakil presiden jelas sedikit tidak puas ketika mengatakan ini. Tuan Chen, ini tidak sesuai dengan aturan kolaborasi Balai Lelang Sotheby.
Perusahaan memiliki aturan yang jelas bahwa harta karun yang dipercayakan oleh klien harus 100% disaring dan dinilai oleh tim penilai perusahaan kami sebelum dapat ditandatangani dan dilelang. Nada suara Chen Qiusan melunak. Sebenarnya, aku juga sedang memikirkan waktumu. Ada lebih dari 5.000 barang antik. Bahkan tim yang terdiri dari 50 penilai pun membutuhkan setidaknya 10 jam untuk menilai masing-masing barang. Presiden, waktu Anda sangat berharga. Sayang sekali jika Anda menyia-nyiakannya untuk ini. Dan seperti yang sudah saya katakan, klien besar yang mempercayakan kami kali ini adalah teman lama Sotheby's. Dia telah menyediakan banyak harta karun untuk balai lelang Sotheby's, dan semuanya asli dan tak ternilai harganya. Karakternya dapat dipercaya, dan semua barang antiknya berkualitas tinggi. Ketika wakil presiden mendengar ini, meskipun nadanya sedikit melunak, nadanya tetap sangat dingin. Presiden Chen, saya mengerti pikiran Anda. Saya mengagumi dan merindukan persahabatan dan kepercayaan kalian. Tapi saya harap Anda mengerti bahwa klien ini hanyalah teman Anda, bukan teman saya. Lagi pula, ini adalah kolaborasi dengan total nilai lebih dari 10 miliar. Jika terjadi kesalahan, saya akan bertanggung jawab secara pribadi. Aku, Chen Qiusan mungkin tidak bisa berkata apa-apa. Wakil Presiden mengambil keputusan. Saya membawa tim yang terdiri lebih dari 30 penilai malam ini. Sesuai aturan perusahaan, biarkan mereka dan penilai yang Anda bawa ke sini menilai ulang barang antik yang dipercayakan klien di tempat. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, kami akan menandatangani kontrak di tempat. Sambil berbicara, dia mulai berjalan memasuki gudang. Ye Feng sedang berada di gudang. Ketika mendengar percakapan mereka, ia merasa suara wakil presiden terdengar familiar. Dia punya ide samar dalam benaknya, tetapi dia tidak berani mengonfirmasinya. Ketika dia mendengar langkah kaki mendekat, dia segera berdiri dan melihat ke arah pintu masuk. Namun, ia tidak menyangka orang pertama yang masuk dari pintu itu cukup tinggi. Ia memiliki tubuh langsing dan cantik. Itulah orang yang baru saja ia bayangkan. Ketika orang itu melihat Ye Feng, dia juga tercengang. Setelah memasuki gudang, ketika dia melihat Ye Feng, dia membeku. Di sisi lain, Chen Qiusan yang berada di belakangnya berjalan ke sisi Ye Feng dengan ekspresi canggung dan tak berdaya. Dia berkata dengan lembut, "Maafkan aku, Saudara Ye. Orang ini agak keras kepala. Saya mungkin harus merepotkan Anda untuk menunggu sedikit lebih lama." Ketika penilai Sotheby's sudah menilai semua barang antik ini. Saat berbicara, dia tampak bersiap untuk meminta maaf lagi. Namun, pada saat itu, wanita Kaukasia cantik di pintu berbicara dengan terkejut, "Ya Tuhan. Tuan Ye, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Mungkinkah Anda teman yang disebutkan Presiden Chen? Klien besar yang ingin mempercayakan sejumlah besar barang antik ke balai lelang Sotheby's kita." Chen Qiusan terkejut. Melihat keterkejutan di wajah wanita itu, juga cara dia memandang Ye Feng, dia tercengang. "Tidak, aku tidak berhalusinasi, kan? Presiden Anju kita benar-benar akan menunjukkan ekspresi seperti itu kepada orang lain." "Kakak Ye, apa yang terjadi? Apa kau kenal Presiden Anju kita?" Ceritanya panjang. Ye Feng membalas senyumannya dan berkata cepat, "Tapi kalau dia wakil presiden balai lelang Sotheby's-mu, semuanya akan jauh lebih mudah." Sambil berbicara, ia mengabaikan tatapan tak percaya Chen Qiusan dan berinisiatif membuka tangannya dan berjalan menuju Pangeran Anju. "Aku juga tidak menyangka ini. Anda adalah wakil presiden yang dikirim oleh balai lelang Sotheby'. Ini tidak dapat dipercaya." Pangeran Anju jelas memiliki kesan baik terhadap Ye Feng. Melihat itu, dia menghampirinya dan memeluknya. "Saya sangat bahagia, Tuan Ye. Awalnya aku pikir akan sangat sulit untuk bertemu denganmu lagi di masa depan. Tidak disangka baru setengah hari." Ye Feng jelas bisa merasakan kelembutan tubuhnya, juga dadanya yang kokoh. Setelah menepuk punggungnya dengan lembut, ia melepaskannya di saat yang tepat. "Aku juga sangat senang bisa bertemu denganmu lagi." Namun, Pangeran Anju tetap memeganginya dan terus mengoceh. "Jika kau pelanggan kali ini, dengan karakter dan statusmu, seharusnya tidak ada masalah dengan barang antik ini. Saya akan meminta seseorang untuk melakukan pemeriksaan acak sederhana pada sekitar 100 buah. Ayo kita tanda tangani kontraknya. Setelah menandatangani kontrak, jika kamu tidak sibuk, bolehkah aku mentraktirmu minum berdua saja nanti?" "Aku mau." Ye Feng senang bisa menghemat waktu, dan tentu saja setuju. "Jiangzuo punya kehidupan malam yang meriah, di malam seindah ini, kalau aku bisa keluar dan minum-minum dengan wanita cantik, itu pasti yang terbaik." "Kalau begitu, setuju." Ketika Pangeran Anju mendengar jawaban Ye Feng, dia sangat gembira. Dia tidak lagi sedingin dan setenang dulu. Bahkan para penilai yang datang bersamanya pun tercengang ketika melihat pemandangan ini. Bab 1577.
Anda mungkin memiliki pekerjaan sampingan, kan? Apakah ini masih Presiden Pangeran Anju yang kita kenal? Ya Tuhan, setelah sekian lama mengikutinya, baru kali ini aku melihatnya begitu bahagia. Harus saya akui, Presiden yang tampan ini sungguh memukau ketika ia berseri-seri karena kegembiraan. Tiba-tiba aku jadi iri pada Tuan Ye, yang bisa merasakan sisi dirinya yang ini. Serangkaian bisikan segera menyusul. Bahkan ketika Pangeran Anju mengatur agar mereka memeriksa barang antik dan menyiapkan kontrak, mereka masih berbicara. Bahkan Chen Qiusan tampaknya tidak bisa pulih. Melihat Pangeran Anju secara pribadi membawa orang untuk mempersiapkan kontrak, ia segera menatap Ye Feng. Saudara Ye, apa yang terjadi? Mengapa Presiden kita, Pangeran Anju? Ye Feng balas tersenyum. Mungkin karena aku lebih tampan. Chen Qiusan tercengang. Namun setelah beberapa saat, ia pun segera berkata, sudah waktunya. Saudara Ye, jangan bercanda denganku. Meskipun kamu memang tampan, kamu hanya sedikit kurang tampan dibandingkan orang-orang tampan itu. Tapi seperti yang kita semua tahu, Pangeran Anju kita telah melihat banyak pria tampan dan wanita cantik, tapi sebelum ini, dia tidak pernah peduli dengan pria tampan dan wanita cantik itu. Kamu sudah lebih baik. Ye Feng mengacungkan jempol padanya. Kamu memuji banyak orang sekaligus. Sebenarnya, aku hanya kebetulan menyelamatkan Presiden Anju Prince sebelumnya. Dan itu adalah situasi yang putus asa dan berbahaya yang saya selamatkan darinya, dengan cara yang dikaguminya. Sambil berkata demikian, Ye Feng secara singkat menceritakan kepada Chen Qiusan tentang apa yang terjadi di desa Huang. Chen Qiusan tercerahkan. Jadi begitulah yang terjadi. Saudara Ye, kamu benar-benar beruntung. Hal baik telah terjadi. Sambil berbicara, ia diam-diam menoleh ke arah Pangeran Anju yang sedang sibuk. Sayangnya kau tidak tahu, kan? Presiden kita, Pangeran Anju, adalah putri keluarga Anju di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Keluarga Anju terkenal di seluruh Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Latar belakangnya bisa dikatakan mengerikan. Kau membantunya saat dia dalam bahaya. Kalau kau mau pergi ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Juga, aku bisa diam-diam memberitahumu sebuah informasi, Saudara Ye. Sebelumnya, Pangeran Anju selalu menjaga jarak yang sopan dari laki-laki, terutama dalam kontak fisik apapun dengan mereka. Selain itu, ia tidak pernah jatuh cinta sejak kecil. Ia hanya dekat dengan perempuan. Akibatnya, beredar rumor di dunia luar bahwa ia dicurigai sebagai seorang lesbian atau semacamnya. Kak Ye, tadi kamu ingin memeluknya, tapi dia malah memelukmu. Masalah ini sangat rumit. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia baru saja memeluk Pangeran Anju. Dia pernah menonton beberapa film asing sebelumnya, dan orang-orang asing itu akan menggunakan etiket seperti itu di antara kenalan, jadi dia meniru mereka. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Kakak Chen, apakah kamu bercanda? Chen Qiusan memasang ekspresi ambigu di wajahnya. Kenapa aku harus bercanda seperti ini? Dengan kemampuanmu, kau bisa bertanya-tanya nanti dan kau akan tahu segalanya. Lagi pula, apa yang kukatakan tadi bukan tanpa dasar. Presiden kita, Anju Prince, adalah penggemar berat budaya Tiongkok, terutama kungfu Tiongkok, kaligrafi Tiongkok, upacara minum teh, dan budaya tradisional Tiongkok lainnya. Jika kita menggunakan istilah yang lebih populer untuk menggambarkannya, dia adalah penggemar yang belum dewasa. Ketika Anda menyelamatkannya, seni bela diri Tiongkok yang Anda gunakan, ditambah dengan temperamen Bruce Lee dan Yip Man, mungkin cocok dengan fetisnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika Ye Feng mendengar kata terakhir yang keluar dari mulutnya, dia tanpa sadar bersandar ke belakang. Kakak Chen, sepertinya kamu punya pekerjaan sampingan, kan? Kamu sudah berumur beberapa dekade, tapi kamu begitu pandai menggunakan kata fetis. Chen Qiusan terbatuk pelan. Yah, meskipun aku belum pernah makan babi, aku pernah melihat babi berlari. Lagi pula, ini tidak penting. Ini tidak penting. Yang terpenting, Presiden Anju Prince kita mungkin sangat menyukaimu. Saudara Ye, jika kau bekerja lebih keras malam ini, kau mungkin akan segera mencapai suatu kemajuan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Feng melihat Pangeran Anju berjalan mendekat. Dia langsung menatap Chen Qiusan. Chen Qiusan sama sekali tidak memperhatikannya dan hanya berkata dengan sedikit iri, ketika saatnya tiba, kamu akan bisa mendapatkan uang dan wanita. Lalu, terdengar suara yang agak membingungkan dan kurang tepat dalam pengucapan bahasa Mandarin standar dari belakang. Uang dan wanita. Apa maksudmu? Ia tiba-tiba gemetar dan segera menenangkan diri. Hehe, betul. Artinya, ini baik untuk semua orang. Ketika Pangeran Anju mendengar ini, ia tampak seperti tiba-tiba tersadar. Oh, jadi begitu.
Saya bertanya-tanya mengapa Presiden Chen tersenyum begitu bahagia. Kerja sama ini memang baik untuk semua orang. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Ye Feng. Tuan Ye, orang-orang kami sudah memeriksa lebih dari 100 barang antik, tidak ada masalah. Seperti yang dikatakan Presiden Chen, tingkat keasliannya 100%. Terlebih lagi, semuanya merupakan peninggalan budaya dinasti Qin yang tak ternilai harganya. Kita bisa secara resmi mulai menandatangani kontrak. Baiklah. Ye Feng melihat orang-orangnya menyerahkan kontrak, dia meliriknya sebentar, dan setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia mulai menandatanganinya. Saat dia menandatangani, dia bahkan memujinya dengan santai, kamu cukup bagus, bukan? Baru beberapa saat, dan kamu sudah benar-benar belajar pelafalan bahasa Mandarin. Pangeran Anju tersenyum. Seperti pepatah Tiongkok kuno, aku sudah belajar dari kesalahanku. Setelah kejadian di pinggiran kota hari ini, saya menyadari betapa pentingnya menguasai bahasa lain. Jadi setelah kembali ke hotel, saya segera menemukan seorang teman yang mengerti bahasa Mandarin dan belajar sedikit. Tidak buruk. Ye Feng mengangguk. Setelah menandatangani kontrak dan menyerahkannya kepada Fu Mejianwu, ia langsung beralih ke topik berikutnya. Kita mau minum di mana nanti? Setelah Pangeran Anju memeriksa tanda tangannya, tatapan licik melintas di matanya. Seorang teman tiba-tiba menghubungiku tadi. Dia bilang ada acara yang sangat menyenangkan di tempatnya malam ini. Tiba-tiba aku punya ide yang lebih baik. Ide apa? Tanya Ye Feng. Ayo kita ke rumah temanku untuk ikut bersenang-senang. Sambil berbicara, Pangeran Anju menyerahkan kontrak yang telah diperiksanya kepada bawahannya. Kalau begitu, kita minum-minum dulu. Saya akan lebih bersemangat lagi ketika saatnya tiba. Lagi pula, aku yakin orang tangguh sepertimu pasti akan menyukai acara temanku. Bab 1578. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengalaminya malam ini. Ye Feng tidak mengerti apa yang dikatakan Pangeran Anju, dan kegiatan seperti apa yang disukai orang-orang tangguh. Namun, saat ia tiba di kaki Gunung Naga Melingkar yang terkenal itu dengan Porsche edisi terbatas milik Pangeran Anju dan melihat blokade yang dipersiapkan dengan baik, serta berbagai mobil sport dan plat nomor yang menandai wilayah mereka yang berbeda, ia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Acara yang disebutkan temanmu itu balapan. Kemampuan mengemudi Anju Prince seharusnya cukup bagus. Dia menunjukkan kemampuan driftingnya sebelum mengerem. Setelah mobil berhenti, dia tersenyum pada Ye Feng. Bagaimana, cukup sulit untukmu? Ye Feng mengangguk. Memang. Namun, saya sudah lama tidak berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu. Kenapa? Pangeran Anju sedikit penasaran. Karena aku belum menemukan siapapun yang bisa menjadi lawanku. Terlalu membosankan. Ye Feng tersenyum tipis. Pangeran Anju tampaknya telah mendengar sesuatu yang mengejutkan, dia dengan berlebihan membuka mulutnya dan menunjuk ke arah Ye Feng. Setelah beberapa lama, dia berkata, ya Tuhan, nada bicaramu dan sikapmu. Dan ini persis apa yang dikatakan temanku. Teman. Ye Feng tidak mengerti reaksinya. Pangeran Anju tampak agak bersemangat. Kalau kamu juga jago balapan, berarti kamu sudah membuat keputusan yang tepat untuk datang malam ini. Rafah, Sifir Rafah. Pernah dengar nama ini? Pembalap wanita legendaris dari Kekaisaran Matahari tak pernah set yang telah memenangkan 3 kejuaraan balap berturut-turut. Dia adalah temanku. Rafah. Ye Feng langsung teringat berita yang dilihatnya sebelumnya. Orang yang berkeliling dunia dan menantang para ahli balap dari berbagai negara. Pangeran Anju mengangguk berulang kali. Ya, itu dia. Sebelumnya, dia tidak bisa menemukan lawan yang sepadan di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Ada masanya dia merasa mengemudi itu membosankan. Baru setelah seseorang mengingatkannya kemudian, ia mulai merasa bersemangat lagi. Saat itulah Global Touring Challenge diluncurkan. Dia adalah wanita legendaris seperti angin. Sambil berbicara, ia melihat-lihat Porsche edisi terbatas itu. Saya pinjam mobil ini darinya. Dia memodifikasinya sendiri. Nanti aku kenalkan. Mungkin kalian punya banyak kesamaan. Ye Feng mendengar pengingatnya dan hendak melihat sekeliling mobil ketika sesosok cantik berjalan mendekat sambil memberi salam. Sosok cantik itu mengenakan atasan putih yang memperlihatkan perut, celana pendek ketat, dan sepatu kanvas. Sosoknya sangat seksi. Terutama bila dipadukan dengan rambut bergelombang merah menyala dan bibir merah menyala, dia tampak menarik perhatian seperti api di malam hari. Ye Feng melirik dan mengenali identitasnya, itu adalah Rafah. Dia sama seperti foto yang dilihatnya di berita. Dan kebenaran pun membenarkan dugaannya. Ketika Rafah berjalan mendekat, Pangeran Anju segera keluar dari mobil, memeluknya, dan berbisik padanya. Selama percakapan itu, Pangeran Anju memperkenalkan Ye Feng kepada Rafah. Sementara keduanya berbicara, Rafah menatapnya beberapa kali. Namun, saat dia menoleh, matanya memancarkan pengamatan dan kecurigaan.
Melihat ini, Ye Feng juga keluar dari mobil dan tersenyum. Tanpa diduga, setelah Rafa selesai berbicara dengan Pangeran Anju, ia menghampirinya dengan ekspresi dingin. Kamu Ye Feng, kamu bilang kemampuan menyetirmu sangat bagus. Tak tertandingi untuk waktu yang lama. Selain itu, dia fasih berbicara bahasa Mandarin. Ye Feng juga mengerutkan kening, lalu menjawab dalam bahasa Mandarin. Apakah aku menyinggungmu? Tidak, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Wajah Rafa masih dingin. Tapi aku baru saja mendengar Anju membicarakanmu. Dia memujimu setinggi langit. Dia bilang kamu jago kungfu Cina dan kemampuan balapmu sangat hebat. Ye Feng mengangkat bahu. Ini semua fakta, apa ada masalah? Ya. Rafa menyipitkan matanya. Aku di arena balap. Sebelumnya, saya belum pernah mendengar tentang pengemudi sekuat Anda di Jiangsuo. Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Hanya karena ini. Aku punya kecurigaan yang masuk akal bahwa kau sengaja mencoba mendekati Anju. Mata Rafa masih berkilat berbahaya. Dia agak fungal. Dia terobsesi dengan budaya tradisional Tiongkok dan mudah tertipu oleh hal-hal semacam itu. Selain itu, dia juga seseorang yang menyukai balapan dan memuja yang kuat. Sifat-sifatmu ini, atau lebih tepatnya, kepribadian yang sedang kamu ciptakan sekarang, tampaknya sengaja atau tidak sengaja menjilatnya. Sebagai teman baik Anju, aku tidak bisa tinggal diam. Baru saat itulah Ye Feng tahu dari mana datangnya permusuhan misterius itu. Melihat dia masih menatapnya dengan tatapan tajam, dia melirik Pangeran Anju di sampingnya dan terus berbicara dalam bahasa Mandarin. Baru saja, aku membuat perjanjian dengan Anju. Total harganya 13,6 miliar. Lagi pula, akulah yang memberikan hasil ke Sotheby's dan Anju. Anda bisa pergi ke Anju untuk memverifikasinya. Lalu, tanyakan padanya apakah aku lebih membutuhkannya atau apakah dia lebih membutuhkanku. Ketika Rafa mendengar ini, dia jelas terkejut dan ekspresinya membeku. Kemudian, dia cepat menarik Anju ke samping dan berbisik padanya untuk konfirmasi. Setelah verifikasi selesai, dia berjalan ke sisi Ye Feng lagi, tatapannya agak aneh. Meski begitu, kita tidak bisa sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa kau sengaja menjebak Anju. Saya sudah berkecimpung di industri balap selama bertahun-tahun. Saya tidak hanya mengenal pembalap-pembalap terbaik dunia, tetapi saya juga mengenal pembalap-pembalap top di Tiongkok seperti punggung tangan saya sendiri. Saya sangat yakin bahwa saya belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengalaminya malam ini. Ye Feng tersenyum dingin. Tambahkan aku ke balapan nanti. Mari kita coba satu ronde. Kau yakin? Rafa sedikit terkejut ketika mendengarnya menyebutkan hal itu, tapi di saat yang sama, ia cukup yakin. Ye Feng masih mempertahankan senyum dinginnya. Apa yang perlu diragukan? Jika kau kalah, mintalah maaf padaku di depan Anju dan akui bahwa kau adalah seekor katak di dasar sumur. Baiklah, kau sendiri yang bilang. Rafa penuh percaya diri. Kalau kau kalah, kau harus mengaku pada Anju bahwa kau berbohong dan menjauhlah dari Anju. Selain kerjasama bisnis, Anda tidak diperbolehkan melakukan kontak tambahan apapun dengannya. Baiklah, setuju. Ye Feng tidak mengatakan apapun. Setelah melihat-lihat, dia berjalan ke Anju Prince dan meminta untuk meminjam kunci Porsche edisi terbatas. Lalu, saat dia berjalan ke kursi pengemudi, dia bertanya pada Rafa, bagaimana kita memainkan gamenya nanti. Bab 1579. Tak satu pun dari mereka bisa bersaing. Sangat mudah, mulai dari puncak gunung naga melingkar hingga kaki gunung, yang paling cepat menang, ujar Rafa singkat. Oke. Ye Feng tidak bertanya lagi dan masuk ke kursi pengemudi. Dia hendak menyalakan mesinnya. Tanpa diduga, Pangeran Anju mengikutinya dan segera duduk di kursi penumpang depan. Setelah duduk, ia mengencangkan sabuk pengamannya sambil menatap Ye Feng dengan bingung. Ada apa? Kenapa ada begitu banyak ketegangan antara kau dan Rafa? Kalian berdua tidak mengobrol dengan baik barusan. Ye Feng tidak menjelaskan terlalu banyak padanya, dia hanya berkata, temanmu bilang dia belum pernah mendengar namaku di dunia balap dan curiga aku sedang membual di depanmu, jadi aku bertaruh dengannya. Kau ingin bersaing dengannya? Pangeran Anju jelas sudah menduga hal ini dan berhenti dengan sabuk pengamannya. Aku tidak keberatan jika kalian berdua berduel, tapi tidak dengan cara seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Aku akan membantumu menjelaskannya pada Rafa. Saat dia berbicara, dia tampak hendak membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. Namun Ye Feng menariknya kembali. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karena dia meragukan kekuatanku, aku akan menunjukkannya padanya sekali. Pada saat yang sama, biarkan dia melihat apa artinya menjadi lebih baik dari orang lain. Ketika Pangeran Anju mendengar ini, dia terkejut dengan kepercayaan diri Ye Feng. Namun, Ye Feng tidak peduli dengan reaksinya, dia tidak mau repot-repot menjelaskan.
Dia tidak hanya memiliki keterampilan mengemudi Gunung Haruna, tetapi dia juga memiliki keterampilan seni bela diri selama puluhan tahun sebagai dasar. Dapat dikatakan bahwa teknik, koordinasi fisik, dan kemampuan reaksi Rafa sama sekali tidak ada bandingannya. Dan jika dia menambahkan keterampilan mekanik tingkat master yang baru saja dia peroleh, dengan pemahamannya tentang berbagai bagian dan parameter Porsche edisi terbatas di bawahnya, Ye Feng tidak menargetkan siapapun. Dia bisa menunjuk semua pembalap yang hadir dan berkata bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa bersaing. Di depannya, GTR Rafa sudah melesat dengan deru mesinnya. Ia menyalakan mesin Porsche edisi terbatas itu dan mengikutinya. Sambil mengikuti armada GTR dan mobil sport lainnya, Ye Feng tidak terburu-buru untuk bersaing dengan mereka. Saat ia berkendara mendaki gunung, ia diam-diam mengenali kondisi jalan dan mobilnya. Setelah ia mengenal jalan pegunungan dan memahami betul performa mobilnya, ia pun mulai memacu kendaraannya perlahan dan mendaki gunung. Ketika ia mendaki gunung dan tiba di titik awal balapan, para pembalap lain sepertinya tahu bahwa ia akan bersaing dengan Rafa. Mereka semua tertawa. Hanya itu. Kamu berani menantang Rafa dengan level ini. Apakah kamu tahu level Rafa dan pangkatnya? Seorang pria yang beberapa menit lebih lambat dari kami para amatir yang mendaki gunung berani menantang Rafa. Saya benar-benar tidak tahu apakah Fish Leong yang memberimu keberanian atau Isen Chan yang membuatmu berani. Terutama pria berambut ungu yang mengendarai Ferrari F12, yang memberi Ye Feng gestur ramah internasional. Kembalilah dan minum susu, adik kecil. Balapan sangat berbahaya. Tidak cocok untuk anak-anak seperti kamu yang takut mendaki gunung. Ye Feng tidak peduli dengan keributan mereka. Setelah menyapu pandangannya ke arah kerumunan yang ramai, pandangannya akhirnya tertuju pada GTR yang tak jauh darinya. Kapan kompetisi resmi dimulai? Sikapmu baik sekali, puji Rafa. Kemudian, dia mengambil walkie-talkie dan memberi perintah, lalu berkata kepada Ye Feng, semua orang menunggumu tadi. Sekarang kamu sudah di sini, kita bisa segera mulai. Ye Feng memperhatikan bahwa saat dia memberi perintah, lampu di titik awal perlombaan berubah. Pada saat yang sama, seorang model dengan sosok yang anggun berjalan ke depan semua mobil sambil membawa tanda di tangannya. Di atas semua mobil, layar elektronik besar mulai menampilkan hitungan mundur. 10, 9, 8. Pinggang sosok anggun itu semakin berputar dalam hitungan mundur. Salah satu tangannya bahkan perlahan membuka satu-satunya ikat pinggangnya. Ye Feng segera mengingatkan Pangeran Anju di sampingnya, pegang erat-erat sandaran tangan dan duduklah dengan erat. Mobilku mungkin akan melaju terlalu cepat nanti. Mata Pangeran Anju melebar. Dia tanpa sadar meraih sandaran tangan di samping dan berkata dengan ekspresi berlebihan, seharusnya baik-baik saja pada awalnya, kan? Saya rasa titik awal jalur pegunungan yang berkelok-kelok ini adalah lereng yang curam. Secara logika, kecepatan di bagian jalan ini seharusnya tidak terlalu tinggi. Dalam keadaan normal, setiap orang akan menuruni lereng itu dan memasuki bagian gunung selanjutnya yang tidak terlalu curam sebelum mereka mulai mengerahkan tenaganya. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Saat aku mendaki gunung, aku sudah melihatnya. Hanya ada tikungan yang tidak terlalu cepat sekitar 1 kilometer setelah titik awal. Kalau kita berusaha keras saat itu, kita tidak akan bisa memperlebar jarak. Di seluruh lintasan balap, satu-satunya tempat yang dapat memperlebar jarak adalah 5 titik kunci, ditambah titik keluar. Mendengar ini, Pangeran Anju tampak ketakutan. Saya dengar dari Rafa bahwa fitur terbesar Gunung Naga Melingkar adalah banyaknya tikungan dan jalannya rumit. Panjang lintasannya kurang dari 30 km, dan terdapat hampir 200 tikungan kecepatan tinggi dan rendah, terutama di pintu keluar. Seperti banyak tikungan lainnya, tikungan ini disertai dengan penurunan ketinggian yang curam. Jika kita mulai berusaha keras di sini, jika kita tidak berhati-hati, sangat mudah bagi kita untuk menabrakkan mobil dan mati. Dulu, beberapa pembalap profesional mencoba memperlebar jarak dengan lawan mereka di titik awal. Mereka mengerahkan seluruh tenaga di titik awal dan akhirnya terbalik di sini. Ye Feng tidak punya waktu untuk menjelaskan padanya. Model muda di depannya telah membuka satu-satunya ikat pinggang yang dimilikinya, dan sepotong kain tipis terjatuh. Di layar hitung mundur elektronik di langit, jumlahnya juga berubah menjadi 0. Tangan dan kakinya mulai bergerak. Dua api biru langsung keluar dari bagian belakang Porsche. Bersamaan dengan itu, terdengar deru mesin mobil bagaikan seekor binatang yang tengah terbangun. Perasaan kuat mendorong punggungnya lahir dari ini. Porsche edisi terbatas itu langsung melesat bagaikan anak panah. Hanya dalam sekejap, ia telah menyalip mobil sport lain di baris yang sama. Saat dia melakukannya, pengemudi di sekelilingnya tercengang. Serangkaian pengereman dan tabrakan mendadak yang disebabkan oleh gangguan mulai naik dan turun. Bab 1580. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu tak kenal takut. Seluruh titik awal lintasan balap Gunung Naga Melingkar berantakan.
Ye Feng tenang dan santai. Dia menggunakan tangan dan kakinya dengan mudah. Saat Porsche itu melayang di udara, ia segera melakukan serangkaian tindakan. Lalu, tanpa memberi waktu kepada siapapun untuk berpikir, saat mobil itu mendarat dengan keras, mobil itu menambah kecepatan lagi dan melesat pergi. Ini benar-benar Tuhan. Saya pernah melihat orang yang tidak takut mati, tapi saya belum pernah melihat orang yang begitu tak takut. Titik awal lintasan balap Gunung Naga Melingkar adalah turunan yang sangat curam dengan perbedaan ketinggian yang sangat tinggi. Beraninya dia memulai dengan ketapel dan berakselerasi dengan liar setelah mendarat. Ini bukan anak laki-laki tua yang sedang berulang tahun yang gantung diri. Melainkan, setelah anak laki-laki tua yang sedang berulang tahun itu gantung diri, ia menjatuhkan batu besar ke tubuhnya. Dan hal yang paling konyol adalah dia tidak gagal. Di luar lintasan balap Gunung Naga Melingkar, banyak penonton yang tercengang. Sebelumnya, mereka telah melihat beberapa orang pemberani yang memainkan permainan serupa. Akan tetapi, meskipun orang-orang itu adalah pengemudi profesional papan atas, tanpa terkecuali, mobilnya terbalik setelah mendarat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Ye Feng mendarat dengan sangat mantap. Bagaimana orang ini melakukannya? Mungkinkah dia beruntung? Selagi mereka tertegun, semua orang juga cukup penasaran. Tatapan mereka mulai tertuju pada layar lebar, pada gambar yang ditangkap oleh drone. Pada saat yang sama, di dalam Porsche edisi terbatas, Pangeran Anju juga menatap Ye Feng dengan kaget. Ye Feng telah berakselerasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah mendarat, dan hanya dalam waktu singkat, ia telah melesat hingga 260 km per jam dan terus menambah keunggulannya. Jarak antara dirinya dan mobil di belakangnya semakin lebar. Ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Apa kau tidak takut mati? Menggunakan kendali peluncuran di jalan sekarang, jika kamu tidak hati-hati, mobilnya akan menabrak dan kita akan mati. Titik awal lintasan balap terlalu curam dan perbedaan ketinggian antara titik awal dan lintasan balap resmi terlalu besar. Peluncuran akan menyebabkan mobil melayang dengan berat di udara. Bahkan pengemudi profesional pun tidak dapat mengendalikan mobil secara efektif dalam kondisi seperti itu. Tidak jauh di bawah titik awal lintasan balap terdapat tikungan lain. Jika Anda tidak hati-hati, Ye Feng tidak cemas atau lambat. Saat mobil melayang di udara, pengemudi tidak akan mampu mengendalikan mobil secara efektif, tetapi pengemudi yang handal dapat memprediksi titik pendaratan mobil saat diluncurkan. Asalkan Anda punya pengetahuan mekanik yang cukup, familiar dengan performa mobil, dan sedikit perhitungan fisika, merencanakan kecepatan peluncuran dan titik pendaratan mobil itu mudah. Jadi, maksudmu? Pangeran Anju jelas tak percaya. Kau merencanakan dan meramalkan semua ini sebelum kau berangkat. Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Tanya Ye Feng. Balapan itu ilmu. Mobil adalah alat. Jika Anda bertemu seseorang yang familiar dan cukup cakap, wajar jika Anda memiliki kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Tapi ini pertama kalinya kamu menyentuh mobil ini. Pangeran Anju masih tidak percaya. Ketika Ye Feng menyebutkan hal ini, ia tak kuasa menahan senyum. Siapa bilang kita tidak bisa langsung mengenalnya saat pertama kali bertemu? Porsche 918 Speeder modifikasi ini dibekali mesin V8 4,6 liter naturally aspirated. Dilengkapi teknologi injeksi langsung di dalam silinder. Menggunakan kepala silinder dan blok silinder berbahan paduan aluminium, mobil ini mampu menghasilkan daya maksimum 447 kW dan torsi maksimum 500 Nm, dengan kecepatan tertinggi 9.200 revolusi per menit. Torsi maksimum dapat dihasilkan pada 6.500 dan 8.700 revolusi per menit. Selain itu, mobil ini juga menggunakan sistem bibrida. Sistem bibrida ini dipasang pada poros depan untuk menghasilkan tenaga 218 tenaga kuda. Setelah tenaga mesin ditambah, mobil modifikasi dengan bobot hanya 1.490 kg ini, yang menggunakan teknologi bodi tunggal serat karbon, dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam 2,8 detik, dan kecepatan tertingginya dapat mencapai 360 km per jam. Menurut data resmi Porsche, mobil yang sama mampu mencatat waktu kurang dari 7 menit 30 detik di Nürburgring, lebih cepat daripada Porsche Carrera GT. Selain itu, di bawah pengawasan media otomotif profesional Sport Auto, Porsche 918 Speeder juga mencapai kecepatan rata-rata yang luar biasa, yaitu 179,5 km per jam, menjadikannya mobil produksi massal pertama yang mampu mencatat waktu 7 menit di sirkuit utara Nürburgring dan memiliki izin jalan global. Roda depan mobil ini terbuat dari velg alloy 20 inci dengan ukuran ban 265/35 R, 265/35 Z20 Michelin 95 YN0 Pilot Sport Cup 2, dan ban belakang 325/30 R, 325/30 Z21 Michelin 104 YN0 Pilot Sport Cup 2. Rafa telah memodifikasi dan menyesuaikan rakitan bahan bakar,
kampas rem, suspensi, dan transmisi. Mendengar ini, Pangeran Anju tak bisa berkata apa-apa. Ia menatap Ye Feng dengan mulut ternganga, tampak sangat imut dan menarik. Setelah beberapa saat, dia tampak menyadari apa yang sedang dilakukannya dan segera menutup mulutnya. Jangan bilang kamu menemukan banyak hal hanya dengan mengendarai mobil ini sebentar. Ye Feng mengemudikan mobil dengan santai dan tersenyum. Aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, selain mahir berbahasa asing, penilaian, dan seni bela diri Tiongkok, saya juga punya identitas lain. Saya seorang mekanik senior. Sebagai seorang mekanik, wajar saja jika saya memiliki kepekaan alami terhadap mesin seperti mobil. Pangeran Anju terdiam lagi. Ye Feng tidak peduli dengan reaksinya, dia menatap ke depan dan dengan cepat berkata, poin krusial pertama dari kompetisi ini adalah untuk memperlebar jarak di antara kita. Pergerakan mobilnya mungkin akan sedikit besar nanti. Pegang sandaran tangan dan bersiaplah secara mental. Sambil berbicara, dia melihat ke depan. Di sana, sekitar 1 kilometer dari Porsche 918 yang dimodifikasi, ada tikungan siku-siku yang besar. Di samping tikungan siku-siku itu, ada jalan pintas berupa lereng dan pipa air. Ia telah menghitung secara kasar bahwa jika ia mengambil jalan pintas, ia akan dapat menempuh jarak setidaknya 100 meter lebih sedikit daripada jika ia mengambil jalan pintas siku-siku. Dalam balapan mobil, ini bisa dikatakan sebagai kesempatan besar untuk memperlebar jarak antara mereka dan lawan-lawan mereka. Tidak jauh di belakang Porsche 918 yang dimodifikasi, di dalam GTR yang dimodifikasi, Rafah juga menatap tikungan siku-siku, otaknya bekerja cepat. Saya tidak tahu bagaimana orang bernama Ye itu berhasil meluncurkan dirinya di titik awal lintasan balap dan mendarat dengan mantap. Namun, mulai sekarang, aku akan mengambil alih kembali kepemimpinan. Jalan pintas ini setidaknya bisa membantu saya mempersingkat 100 meter balapan. Mengingat ia melambat saat tikungan tajam, seharusnya saya bisa menyalipnya hanya dengan mengandalkan jalan pintas ini. Selagi dia berpikir, dia mulai mengendalikan mobilnya dengan cekatan, mengatur sudut dan kecepatan mobil. Dia sedang mempersiapkan diri untuk jalan pintas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.